Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang manajemen piutang dan persediaan. Kelompok 3 terdiri dari Muhammad Wildan Fauzi NPM 206 dan ada Ilham Mardani NPM 210. Terus ada Agung Dwi Cahyo NPM 221. Terus ada Muhammad Zaki NPM 237 dan saya NPM 239 Zikir Alfaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Fauzi Nur NPM 1009031182006. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai piutang dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang. Kita mulai materi yang pertama, yaitu tentang piutang. Nah, piutang ini menurut Keso yaitu suatu klaim uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Nah, piutang ini merupakan suatu tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Piutang ini merupakan suatu transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan konsumen yang berhutang pada seseorang. Nah, suatu perusahaan atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan pada konsumen tersebut. Pada sebagian besar entitas bisnis, hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tagihan dan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen yang akan dibayar dalam suatu tenggat waktu yang disebut sebagai termin kredit atau pembayaran. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang. Jadi sudah menjadi suatu kelaziman di dalam dunia usaha bisnis bahwa untuk memperlancar perkembangan dan operasi perusahaan itu dengan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Pemberian kredit atau piutang tersebut juga untuk mempengaruhi keinginan konsumen. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah investasi dalam piutang antara lain yaitu yang pertama, volume penjualan kredit. Jadi makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga akan menjadi lebih besar. Terus yang kedua yaitu syarat pembayaran penjualan kredit. Jadi semakin lama waktu pembayarannya, maka semakin besar jumlah investasi dalam piutang. Terus yang ketiga, ketentuan pembatasan kredit. Pembatasan kredit ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Nah, perusahaan dapat menentukan batasan maksimal atau yang disebut dengan plafon bagi kredit yang diberikan kepada para pelanggan. Jadi makin tinggi plafon, maka makin banyak dana yang akan diinvestasikan dalam piutang. Selain itu, penentuan kriteria pihak yang akan diberi kredit juga dapat memperkecil jumlah investasi dalam piutang. Terus yang ketiga yaitu kebijakan dalam penagihan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang. Atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang juga akan lebih besar. Terus yang kelima yaitu kebiasaan membayar pelanggan. Nah, kebiasaan membayar pelanggan untuk dalam cash discount period, yaitu sesudahnya, akan berefek pada besarnya investasi dalam piutang. Nah, apabila sebagian besar pelanggan membayar dalam masa diskon, maka investasi dalam piutang semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Mardani NPM 10090318210 akan menjelaskan tentang piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang tidak dilunasi debitur. Lalu ada pedoman-pedoman untuk menentukan bahwa piutang benar-benar tidak tertagih. Lakukan hal-hal sebagai berikut. Bila fulfillment pelanggan telah selesai dan tidak ada lagi bagian harta yang diterima untuk pelunasan piutang. Lalu, bila usaha pelanggan terhenti, pelanggan menghilang tanpa diketahui alamatnya,
atau meninggal dunia tanpa meninggalkan harta. Lalu, bila penagih dibatasi karena adanya peraturan khusus. Lalu, bila saldo piutang sudah lama terbuka dan surat tagihan tidak pernah dibalas. Lalu, bila agen atau badan perantara inkaso tidak mampu lagi menagihnya. Lalu ada penilaian dan pencegahan risiko kredit. Yang pertama karakter, penilaian yang menyangkut kejujuran. Yang kedua ada capacity, berkaitan dengan kemampuan pelanggan yang ditunjukkan dari sukses dalam mengelola perusahaan. Lalu ada capital, berhubungan dengan penilaian sumber-sumber keuangan perusahaan pelanggan. Lalu ada collateral, collateral berhubungan dengan aktiva perusahaan pelanggan sebagai jaminan keamanan kredit yang diberikan kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Dwi Cahyo, NPM 190318221. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan risiko kredit, di mana pencegahan risiko kredit ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi tentang mental atau kepribadian. Untuk mendapatkan informasi ini, perlu diketahui bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelanggan yang bersangkutan mengenai bonafiditas dan karakter pelanggan tersebut. Jadi, penilaian diperoleh berdasarkan pandangan masyarakat serta pengalaman yang pernah ada. Yang kedua, mencari informasi tentang kemampuan keuangan. Informasi kemampuan keuangan diperoleh melalui pelaporan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, serta laporan lainnya yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan tersebut dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, mencari informasi tentang jalannya perusahaan. Informasi ini menyangkut posisi keuangan perusahaan pelanggan di masa yang akan datang, karena ada kemungkinan bahwa pada saat diberikan piutang, posisi keuangan pelanggan menunjukkan keadaan yang menguntungkan, sedangkan untuk masa yang akan datang dapat berubah menjadi tidak menguntungkan. Jadi, perlu diketahui dan diselidiki apakah posisi keuangan perusahaan tersebut sekarang ini dapat dipertahankan untuk masa yang akan datang atau tidak. Yang keempat, menetapkan kebijakan setahap demi setahap. Dengan jalan ini, perusahaan akan mampu memberikan penilaian yang lebih valid dalam mengambil keputusan untuk pemberian piutang, dihentikan, diteruskan, atau diberikan, tetapi dalam jumlah kecil atau malah memperbesar jumlah piutang yang diberikan kepada pelanggan tersebut. Yang kelima, membatasi jumlah piutang. Kesalahan dalam menentukan keempat hal di atas masih mungkin terjadi karena perusahaan kurang mampu menganalisis lebih jauh lagi. Apabila hal tersebut berhubungan dengan apa yang terjadi di masa depan, sehingga sangat sulit untuk diramalkan. Misalnya, suatu pelanggan diberikan piutang dengan jumlah yang sangat kecil dan ia mau membayar sesuai dengan janjinya. Tetapi, ketika jumlah piutang sudah mencapai keinginannya, ia pun tak mau lagi membayar. Untuk mengurangi risiko seperti ini, atau kasus seperti ini, ada baiknya kita tetap membatasi jumlah piutang yang akan diberikan terhadap pelanggan. Yang keenam, meminta barang jaminan. Barang jaminan di sini baik berupa barang atau yang lainnya akan lebih menjamin piutang yang diberikan. Namun, perlu dipertimbangkan juga karena biaya penyimpanan barang jaminan tersebut dan praktiknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Yang ketujuh, seleksi terhadap peer-to-peer atau agen. Ada kalanya kemacetan penagihan piutang bukan pada pihak pelanggannya, tetapi pada pihak distributor yang mendistribusikan barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persediaan.
Persediaan, menurut Munandar pada tahun 2006, beliau mendefinisikan sebagai berbagai macam barang atau bahan pokok yang menjadi sebuah objek usaha perusahaan. Sementara menurut Sofyan As-Sauri, beliau mendefinisikan persediaan adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha normal, atau persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunanya dalam suatu proses produksi. Saya Jikril Al-Faruq akan menjelaskan tentang biaya dalam persediaan. Persediaan akan menimbulkan biaya-biaya yang dikeluarkan yang merupakan bagian dari harga pokok produksi. Adapun unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan dapat beberapa golongan, yaitu yang pertama ada biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemesanan barang atau bahan sejak pemesanan dilakukan hingga barang tersebut dikirim dan diserahkan serta diinspeksi di gudang. Biaya ini di luar harga barang, termasuk ke dalam biaya pemesanan antara lain biaya administrasi dan penempatan pesanan, cost of placing order, terus ada biaya pengangkutan dan bongkar muat, shipping and handling cost, terus ada biaya penerimaan dan pemeriksaan. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau inventory carrying cost. Biaya penyimpanan adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam penyimpanan persediaan. Biaya ini bersifat variabel dan berhubungan dengan tingkat rata-rata persediaan yang terdapat di gudang, sehingga besar biaya tergantung dari jumlah persediaan yang ada, termasuk biaya penyimpanan yaitu sewa gedung, terus ada asuransi dan pajak persediaan, upah dan gaji tenaga pengawas serta pelaksana gudang, terus ada biaya administrasi gudang, penghapusan risiko ketinggalan zaman, kerusakan, dan penurunan nilai harga barang. Yang terakhir ada semua biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat adanya sejumlah persediaan. Terus yang ketiga ada biaya akibat persediaan yang kurang atau out of stock cost. Biaya ini timbul sebagai akibat jumlah persediaan yang lebih kecil dari yang diperlukan. Jika persediaan kurang dilakukan pemesanan lagi, sehingga otomatis juga menimbulkan biaya tambahan. Yang keempat ada biaya kapasitas gudang atau capacity associated cost. Pekerjaan di gudang beraneka ragam sehingga terjadi biaya kesibukan gudang seperti biaya lembur, terus biaya pemecatan dan pemberitahuan karyawan gudang dan lain-lain. Selanjutnya ada pengawasan persediaan. Langkah awal dalam mengembangkan sistem pengawasan persediaan adalah menganalisis kemana tujuan sistem diarahkan, karena sistem pengawasan persediaan akan menjadi pedoman atas kebijakan persediaan. Yang pertama ada tujuan pengawasan persediaan, yaitu ada mengendalikan persediaan. Upaya itu menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Terus ada mengefektifkan sumber daya agar menjaga supaya pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu besar atau berlebih-lebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak terlalu besar. Terus ada pemesanan yang ekonomis, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena ini akan berakibat biaya pemesanan menjadi besar. Yang terakhir ada menyediakan laporan tepat waktu dan konsisten kepada manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Mukimul Haq, NPM 237. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cara-cara pemesanan. Di sini ada dua metode. Yang pertama ada metode order point system. Order point system adalah suatu sistem atau cara pemesanan yang dilakukan ketika persediaan yang ada telah mencapai suatu titik atau tingkat tertentu. Jadi, perlu ditentukan batas jumlah persediaan minimum untuk melakukan pemesanan atau yang disebut reorder point.
Dan ada metode kedua, yaitu order cycle system. Order cycle system adalah suatu sistem pemesanan bahan dengan interval waktu yang tetap, misalnya minggu atau tiap bulan. Lalu di sini ada materi tentang jumlah pemesanan yang ekonomis. Jumlah pesanan yang ekonomis merupakan jumlah pesanan yang memiliki biaya pemesanan dan biaya penyimpanan per tahun minimum. Penempatan jumlah pesanan yang ekonomis dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu tabular approach. Itu adalah metode yang dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar atau tabel jumlah pesanan dan jumlah biaya per tahun. Yang kedua ada graphical approach, dilakukan dengan cara menggambarkan grafik-grafik dalam satu gambar, di mana sumbu horizontal jumlah pesanan per tahun